Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Nah, gimana nih kabar Sobat Bincang Agromedis? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini Bincang Agromedis kembali mengudara lagi dengan pemateri yang luar biasa. Nah, kebetulan materi kita ini bukan yang pertama kali teman-teman. Jadi ini sudah materi yang kedua atau yang ketiga dengan topik tentang yang infeksi. Nah, kali ini kita bersama dengan Dr. Ali Sodikin, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Gimana Dr. kabarnya, Adel. Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat, luar Nah, biasa. sebelumnya kita pernah membahas tentang materi imunisasi vaksin COVID ya, Dok ya. Ya, Jadi waktu masih pandemi dan ternyata sekarang materi Dr. Ali ini sekarang banyak lagi diperbincangkan nih, Dok. Apalagi bunda-bunda agromedis nih yang ada di rumah pasti sekarang mungkin sedang ada yang mengalami galau nih, Dok. Karena materinya kali ini kita akan bahas tentang parotitis atau gondong. Nah, Dr. Ali ini sekarang merupakan dosen di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Kita mulai langsung ya, Dok ya. siap. Nah, ini sekarang lagi banyak nih, Dok. Karena saya juga bunda-bunda agromedis juga nih, Dok ya. Banyak sekali sekarang anak-anak yang kasusnya adalah gondongan atau parotitis. Sebetulnya itu penyakit apa sih, Dok? Ya, parotitis itu kalau dari istilah medisnya itu dari dua kata ya, parotis dan itis ya. Kalau parotis itu kan kelenjar air liur kita, itis itu radang atau inflamasi. Jadi kalau parotitis itu radang di kelenjar air liur. Nah, kebetulan air liur di manusia itu ada 3, parotis, kemudian kelenjar di submandibula atau di bawahnya rahang, kemudian ada kelenjar air ludah yang di bawah lidah, sublingual. Nah, yang paling banyak terkena infeksi virus kemudian membengkak itu yang kelenjar parotis. Sehingga kalau itu ada virus namanya virus MAM, nah, itu menyebabkan radang atau inflamasi di kelenjar air liur di parotis. Nah, letaknya parotis itu di antara bawah telinga sama rahang. Jadi kelihatan di Nah, pipinya jadi besar pipi gitu ya, ya Dok. biasanya terlihat keluhannya itu. Gitu, Dr. Adel. Ini kalau sekarang kan kasusnya memang banyak anak-anak, Dok. Sebetulnya yang bisa terkena parotitis itu apakah hanya anak-anak saja atau dewasa juga bisa, Dok? Ya, sebenarnya semua kelompok umur memungkinkan terkena infeksi virus MAM ini atau kemudian nanti menyebabkan parotitis atau gondongan kalau bahasa Jawanya ya. Nah, hanya yang umum banyak itu pada kasus anak ya, anak di atas 3 tahun sampai di bawah 12 tahun. Itu kelompok yang secara epidemiologis paling banyak. Paling banyak Ya, ya. Bisa gitu. laki-laki, bisa Bisa perempuan ya, Dok laki-laki ya. perempuan, namun dewasa atau kadang lansia itu juga bisa. Nah, tapi biasanya kalau yang lansia itu kaitannya dengan penurunan daya tahan atau respon imunnya. Ya, biasanya penyebabnya juga lain. Nah, gejala awalnya yang kelihatan kan bengkak ya, Dok ya. Mungkin selain kelihatan ada bengkak benjol di pipinya itu apa, Dok, gejala yang muncul biasanya, Dok? Di awal dia misalkan terpapar ya, virus MAMS-nya ini masuk, ada namanya fase-fase prodromal ya, ada gejala-gejala awal. Itu misalnya demam, kemudian istilahnya gregesi, ya. pusing, mual, muntah, tidak enak makan, malas makan, itu gejala-gejala awal. Kemudian diikuti dengan pembengkakan di area pipi ya. Bisa salah satu sisi kanan atau kiri atau kadang bergantian kanan dulu kemudian kiri. Wah, itu yang repot. Nah, atau Ibunya bareng. itu, Dok. Kalau kanan dulu kena kiri Atau kena bareng langsung ya. bersamaan kanan kiri bisa langsung besar bersamaan. Langsung kanan dan kiri ya, Dok. Kadang itu ketika gondongannya itu belum tampak secara visual, dia sudah terpapar, sudah terinfeksi. Nah, itu sudah berpotensi menularkan ke yang lain. Nah, sehingga kadang-kadang ketika di suatu kelompok itu awalnya nggak ada yang gondongan, nggak ada yang terlihat gondongan, tapi tiba-tiba ada yang satu gondongan. Nah, mungkin itu tertular ketika masih fase awalnya itu. Fase prodromalnya tadi ya, Dok ya. Betul. Kalau penularannya sendiri bagaimana, Dok? Ya, kalau penularan yang paling banyak itu melalui droplet ya. Droplet itu
percikan air ludah atau percikan waktu bersin, waktu batuk. Nah, di situ ada virusnya. Virus MAM-nya ini termasuk golongan paramyxovirus ya. Nah, itu bisa tertular keluar di ruangan tertentu. Nah, itu kalau ada banyak di situ anak-anak yang lain itu berpotensi menular ke yang lain. Nah, gitu. Secara terhirup atau melalui secara tidak langsung kontaknya melalui benda-benda yang mungkin dipegang bergantian. Ya. Nah, misalnya itu bolpennya, pensilnya, atau pinjam gelasnya, atau pinjam penghapusnya, mainan ya dok kalau mainannya, anak-anak ya. Itu kontak yang tidak langsung. Nah, itu bisa juga menular melalui media-media itu, barang-barang yang dipegang bersama atau dibuat main bersama gitu. Kalau misalnya sudah muncul tadi dok, ada panasnya dok, terus mungkin ada mual ya, pusing mungkin dan sudah kelihatan jelas ada benjolannya gitu, apa yang harus dilakukan dok? Apakah harus periksa nih, harus ke dokter atau mungkin ini enggak kok bisa dirawat sendiri di rumah gitu dok? Sebenarnya secara umum MAMS atau parotitis yang karena virus ini itu termasuk golongan penyakit yang self limiting disease. Ya, bisa membaik, menyembuh dengan sendirinya asal sistem imunnya bagus. Nah, gitu. Secara umum begitu. Sehingga kalau anaknya itu dalam kondisi hanya sumber atau panas saja, mungkin bolehlah diberikan obat pereda panas. Boleh. Asal masih mau makan, mau minum, itu enggak usah rawat inap. Nah, kalau enggak mau makan atau enggak mau minum sehingga dikhawatirkan kekurangan cairan atau dehidrasi, maka itu waktunya untuk rawat inap. Atau sudah sampai dehidrasi, ya harus rawat inap gitu. Berarti bukan dilihat dari oh ini benjolnya besar, oh ini yang kecil gitu enggak ya dok ya? Tergantung klinisnya. Ya, karena variasi anak yang terkena gondongan atau parotitis ini itu bervariasi. Ada yang ringan saja, ada yang mungkin tetap aktif anaknya, tapi ada juga yang sangat berat, anaknya enggak bisa buka mulut, gitu ya, enggak dok? bisa makan, enggak bisa minum, akhirnya dehidrasi. Itu yang perlu dirawat inap. Apakah ini bisa dicegah ya dok? Mungkin ada imunisasi atau vaksinasi yang bisa mencegah ini enggak ya? Jadi kalau secara teori pencegahan atau penularan itu kita mencegahnya berarti mencegah kontak dengan orang yang terduga mengalami gondongan. Jadi kalau ada yang di gondongan, maka yang bagi yang gondongan sebaiknya diisolasi. Maksudnya diisolasi itu ya di rumah, enggak bercampur dengan anak-anak yang lain. Repot tidak kalau anak-anak itu bawaannya pagar buka sedikit langsung kabur dok. Ini harus betul-betul di dalam rumah ya dok ya. Kalau anak-anak kan nggak ngerti dia potensi penularan itu nggak ngerti, sehingga yang harus mengatur itu ya orang tua, kemudian guru. Nah, itu harus punya kesadaran. Jadi orang tua harus menyadari bahwa anaknya ini sakit, kemudian jangan dipaksa untuk masuk karena nanti ada potensi menulari teman-temannya gitu. Itu kalau mencegah penularan ya. Nah, ada vaksin itu sebenarnya bukan mencegah penularan, karena kalaupun divaksin, kalau ada temannya di sekitarnya yang sakit, bisa itu terpapar lewat droplet tadi, masuk menginfeksi bisa. Tapi kalau dia sudah divaksin, biasanya gejalanya ringan atau bahkan mungkin tidak ada gejala karena sistem imunnya sudah kuat, sudah punya antibodi, sehingga begitu ada paparan dia bisa mengeliminasi virusnya itu dengan cepat. Nah, gitu. Jadi fungsinya vaksin ini itu untuk mencegah kasusnya biar tidak berat. Lalu bagi yang sudah kena itu apakah masih perlu dok? Ya, kalau penyakit virus ini begitu kita masuk, virusnya ada antigen ya dalam ilmu imunologi itu, dia masuk, tubuh akan membuat antibodinya. Sistem pertahanan tubuhnya ya dok ya. Kita kalau kita sehat akan membentuk antibodi yang nantinya akan mengenali kemudian mengeliminasi virus itu. Nah, kemudian tubuh akan punya memori istilahnya ya. Nah, antibodi itu akan ingat terhadap antigen itu ya. Jadi sebenarnya kalau sudah terinfeksi ya virus sudah dikenali oleh tubuh kita. Tubuh kita juga sudah punya antibodinya ya. Jadi pasukannya di dalam tubuh sudah siap ya dok ya kalau misalnya ada yang masuk. Gitu. Terus ini mungkin yang pertanyaan sering ini dok.
Kalau Ya. misalnya sudah kena nih misalnya ya Dok, Mhm. anak-anak kena nih udah jelas banget nih ya Dok, itu berapa hari Dok harus dia di dalam rumah? Karena ini cobaan bagi ibu-ibu di rumah nih kayaknya Dok, kalau Iya anak di iya. dalam rumah itu Dok. Biasanya mulai pagi sampai sore dititipkan di sekolah Di ya. sekolah kan enak ya, nah ini di rumah ini Dok, Iya, seharian ini. betul. Memang kita tadi, harus menyadari bahwa kalau putra-putri kita ada yang sakit, gondongan atau Mhm, parotitis ini, sebaiknya di rumah, main di rumah sampai, bengkak di kelenjar gondongnya atau parotitisnya itu kempes. kempes, Nah, oh secara iya, teori bisa kempes itu ada yang butuh waktu seminggu, mhm, ada yang butuh 2 minggu. Ya, jadi mmm, istirahatnya ya kira-kira 1 minggu sampai 2 1 minggu minggu. sampai 2 minggu Biar tergantung betul-betul daya tahan tubuh ya anaknya ya ya, Dok biar ya? betul-betul sudah kempes, sudah baik semua. Nah, di situ nanti kalau sudah reda, Mhm, virusnya yang ada di air liurnya sudah tidak, mhm. eee, ada lagi gitu. Mhm. Nah ini, jadi sobat bincang agromedis 1 sampai 2 minggu memang harus di rumah dulu, tidak berkontak dengan temannya ya Dok ya, supaya Ya. mengurangi angka penularan. Nah ini Dok, ini kebetulan saya mengalami juga nih dulu waktu kecil ya Dok, mitos atau fakta nih Dok, Hmm. mungkin, beberapa gitu ya, ada yang jadi avatar Dok ya. Jadi pipinya kebiruan gitu ya, Ya. mungkin dikasih apa, belawu gitu ya, atau mungkin ada juga yang dikalungi mengkudu. Nah itu mitos atau fakta itu Dok Ya, kira-kira Dok? itu, kreativitas ya. Kreativitas, Kreativitas kearifan lokal ya, Dok. kreativitas dari masyarakat. Tapi sebenarnya dari, penjelasan tadi bahwa Mhm, parotitis ini merupakan penyakit yang self limiting disease sebenarnya. mhm, Penyakit yang bisa sembuh mhm sendiri dengan mhm, daya tahan imun yang baik. Artinya diberikan belawu, diberikan, mengkudu yang masih muda itu sebenarnya, tidak memberikan pengaruh signifikan ke iya iya virusnya. iya. Ya memang nanti dikalungi seminggu, kira-kira seminggu sampai 2 minggu, itu akan reda gitu ya. Walaupun dengan atau tanpa mengkudu ya, Dok, Ya, ya, dia dengan akan tanpa reda mengkudu ya. pun ya akan reda kalau tidak ada masalah yang lain. Jadi kami mungkin karena kebiasaan ya, pengetahuan, mungkin kakek nenek, kita dulu bahwa kok digitu kan kok baik Kok gitu baik gitu ya. ya setelah seminggu gitu ya, Iya, Dok, ya. Nah, ya. mmm, kalau misalnya tadi, tidak semua mungkin orang tua, apa namanya, sama ya Dok untuk mengobservasi anaknya gitu, "Oh ini kayaknya anaknya sudah dia mulai lemes ya, dehidrasi," segera dibawa ke rumah sakit. Misalnya telat nih Dok ya, Mhm. penanganannya telat, itu ada komplikasinya tidak Dok? Ya, komplikasi yang paling sering itu adalah dehidrasi, karena tidak Mhm, bisa makan, tidak bisa minum, sehingga anak bisa mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian ada juga sih komplikasi yang lain ya, jadi, virusnya itu bisa sampai ke organ yang lain ya, mmm, tetapi ini sangat kecil, sampai mhm, ke otak misalnya menyebabkan mmm, meningitis atau ensefalitis, mhm itu mhm, kasusnya sangat jarang. Tapi yang, relatif lebih, didapatkan penyebaran di luar kelenjar ludah parotis itu virusnya nyampe ke testis. oh iya Ya, iya, testis atau buah zakar itu. mhm, Nah, kalau pada anak laki-laki yang terkena gondongan ini, mhm, kalau menurut kepustakaan sekitar 20% sampai 30% pada mmm. anak laki-laki itu virusnya bisa nyampe Mhm, menyebabkan infeksi dan radang di, testis, testisnya, atau di buah mhm, zakarnya yang laki-laki itu. Sehingga nanti muncul gejala bengkak mhm atau mhm, nyeri di testis atau di buah zakarnya. mhm mhm mhm. 20 sampai Nah, 30% ya, ya Dok, ya? perkiraan segitu. Mmm, Sehingga tidak semua yang mhm terkena mhm, gondongan itu mengalami, bengkak di testisnya, mhm, hanya sekitar 20 sampai 30%. Wah, berarti harus dievaluasi ya, Dok, Ya, ya? Segera nah, dievaluasi lagi. kadang itu setelah bengkaknya selesai, baru dirasakan bengkak di Oh, testisnya, ya itu kalau ya yang ya, heeh. laki-laki, Berarti itu setelah dari, fase ya, fase awalnya pindah ke testis ya, Dok, ya? ya, betul. Nah, Mhm, yang perlu diwaspadai itu kalau yang di testis itu terkena, dia bisa mengganggu sel-sel nanti yang akan memproduksi sel spermatozoa. mmm, Nah, kalau sel-sel yang, menghasilkan spermanya itu rusak, ada kemungkinan mengalami yang disebut sebagai infertil, infertil, atau nanti dia tidak bisa menghasilkan spermatozoa dalam jumlah mmm, yang cukup,
untuk bisa membuahi ketika sudah menikah gitu. Nah, ini informasi penting nih ya, buat sobat bincang agromedis ya. Jadi harus dievaluasi berkala ya dok. Setelah sembuh pun juga harus tetap diperhatikan. Nah, mungkin ini juga banyak pertanyaan dok, karena ini kan areanya di area deket mulut gitu ya. Apakah ada boleh makan, nggak boleh makan ini, boleh makan ini gitu, ada tidak dok? Kalau bagi yang sakit, itu sakitnya bertambah ketika buat membuka rahang dan ketika ngunyah. Sehingga sebaiknya makanan-makanan yang keras yang butuh ngunyah lebih banyak itu sebaiknya dihindari ketika sakit parotitis ini. Jadi makanlah makanan yang lunak, yang bisa segera ditelan, ya yang halus, mungkin bubur atau apa yang halus, lunak, sehingga tidak menyebabkan nyeri yang bertambah. Jadi gerakan mengunyahnya minimal ya dok ya. Kalau yang makan keras itu harus ngunyah kuat, nah itu sakit. Mengunyahnya berulang kali itu sakit, sehingga sebaiknya dihindari. Kalau masih sakit atau masih bengkak, tapi ketika sudah reda sakitnya boleh makan. Tidak ada pantangan makanan khusus. Nah, ini karena sekarang ini kan banyak infeksi yang muncul ya dok, karena virus, karena bakteri. Ada tidak dok kemungkinan nih dok ya bahwa virus dari parotitis ini nanti mungkin dia akan mutasi menjadi jenis yang lain gitu dok, mungkin yang lebih berat gitu, ada nggak dok? Ini kalau mutasi secara teori itu tetap mungkin ya. Namanya virus itu ada pergerakan mutasi genetik itu selalu ada. Hanya sejauh ini yang kita tahu bahwa virus MAM yang merupakan virus paramyxovirus itu tidak mengalami banyak perubahan. Sehingga bentuk klinisnya juga masih tetap kurang lebih sama. Kalau sejauh ini dok, selama dokter Ali praktek nih dok, yang akhir-akhir minggu ini banyak ada dok kasusnya ini dok. Karena kalau di sekolahnya anak-anak itu udah bisa sampai setengah kelas itu sampai libur. Betul. Memang ini parotitis atau MAM ini termasuk penyakit yang mudah menular tadi secara aerosol droplet tadi ya, atau cairan percikan air liur, percikan waktu bersin, waktu bicara itu, sehingga sangat mudah menular. Kelompok anak sekolah di playgroup, di taman bermain atau di TK atau SD itu kelompok yang rentan karena anak-anak itu masih belum bisa menjaga diri, menjaga jarak dengan baik. Tapi juga jangan lupa di misalkan tempat penitipan anak, di kelompok pondok pesantren yang mungkin tidurnya satu kamar ukuran berapa itu banyak sekali, itu mudah menular. Jadi memang ini sangat mudah menular. Jadi perlu kita jaga. Mudah-mudahan kalau ada satu, mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada yang segera diketahui, dideteksi, diobati, dan sementara dirawat tersendiri. Gitu. Menarik sekali nih kayaknya dok ya pembahasannya nih, karena sekarang memang ini banyak sekali ya diperbincangkan ibu-ibu ya, mungkin di grup WA kelas apalagi, oh ini sakit, oh iya ternyata satu kelas ini gitu ya dok. Dan mungkin kalau yang belum mendapatkan edukasi dari barusan ya dok, mungkin akan panik orang tua, ini kok panas, nggak mau makan, bengkak gitu ya dok. Mungkin terakhir nih dok, dari dokter Ali dok, ada pesan-pesan untuk mungkin sobat bincang agromedis di rumah yang mungkin saat ini sedang ada yang anaknya atau mungkin sedang mengalami parotitis dok. Ya baik, untuk ayah bunda yang di rumah ya mudah-mudahan sehat ya, sehat semua. Anak-anak juga sehat semua. Nah, tapi misalkan ada yang sakit, tolong diperhatikan. Salah satunya memang sekarang ini banyak kasusnya gondongan atau parotitis ini. Jadi dilihat anaknya ada bengkak enggak di bawahnya telinga, antara rahang sama telinga, di pipi, ya itu bisa dilihat. Kalau anaknya kurus kemudian kok kelihatan tambah bengkak itu kelihatan. Tapi kalau anaknya agak gizi lebih itu biasanya agak sulit memantaunya. Dikiranya ya memang pipinya itu memang tembem gitu ya. Jadi mohon itu malah dipantau. bagus gitu ya tambah gemuk anaknya gitu. Ya, dipantau. Kemudian kalau memang dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, mohon segera dibawa untuk diperiksa untuk mendapatkan tindakan lanjutan. Tapi kalau dia masih bisa makan, masih bisa minum, mungkin bisa ditangani dengan rawat jalan atau sekedar diberikan obat pereda nyeri yang ringan, golongannya acetaminophen, itu bisa masih meredakan.
Baik, Ya. terima kasih banyak Dokter Ali karena keterbatasan waktu kita diskusinya sampai topik ini dulu. Oh Saya ya, ucapkan terima kasih terima kepada kasih. Dokter Ali sudah bersedia untuk mengisi bincang agromedis. Sebetulnya Siap. masih banyak ya penyakit-penyakit yang kayaknya sekarang itu kalau anak-anak itu masih sering muncul gitu ya Dok. Ya, Lain kali bersedia ya Dok ya, insya kita undang lagi ya Allah Dok. ya kita usaha upaya selalu mengedukasi masyarakat agar kesehatan makin baik gitu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Ali. Dan nah, bincang agromedis demikian untuk sesi diskusi kita kali ini. Kalau misalnya sobat bincang agromedis ada pertanyaan, bisa silahkan tulis di kolom komen. Dan mungkin ada topik-topik yang ingin kita bahas juga, silahkan dituliskan di kolom komen. Dan ada informasi sedikit nih rekan-rekan bahwa di Fakultas Kedokteran Universitas Jember kita punya Agromed Kids Zone. Nah, ini merupakan mini playground dan juga semi daycare untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Bisa untuk stimulasi tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan berkala dan juga tempat pendidikan anak. Nanti di akhir akan ada infonya ya, akan disertakan. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Salam agromedis. Salam.